You're gonna be alright, just hold on for one. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang menjadi tema tahunan kita di Abalov Bali, bergerak dan berdampak. Kita mau sama-sama bergerak di dalam iman, bergerak di dalam pengharapan, dan bergerak di dalam kasih. Hari ini saya akan mengingatkan setiap kita bagaimana kita bisa sama-sama bergerak di dalam kasih. Jika Bapak Ibu Saudara menemukan ada seorang anak yang berkata kepada ibunya, "Ma, saya sayang sama Mama. I love you Mama." Lalu ketika mamanya berkata, "Nak, bisa tolong Mama untuk membawakan kue ke tetangga?" Lalu anak tersebut berkata, "Aduh Ma, saya terlalu capek. Ya, ada banyak pekerjaan, ada banyak PR. Mama aja dah yang ngantar." Apakah itu kasih? Atau seorang suami yang berkata kepada istrinya, "Sayang, I love you. Sayang, aku mengasihi engkau." Lalu ketika istrinya minta tolong, "Pa atau Yang, bisa tolong nggak ambilkan jemuran karena lagi hujan, ya. Saya lagi sibuk ini memasak." Lalu sang suami berkata, "Nggak bisa Mama, ya, karena itu kan urusannya wanita." Apakah itu yang disebut dengan kasih? Atau ketika seseorang berkata kepada temannya, "Saya mengasihi kamu." Lalu ketika temannya mengeluh, berkata membutuhkan makanan karena tidak ada makanan. Lalu dia menjawab, "Kamu harus banyak berdoa supaya Tuhan melakukan mujizat, menyediakan makanan bagi kamu." Apakah itu yang disebut dengan kasih? Atau seseorang yang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Engkaulah segala-galanya bagiku." Tetapi dia membenci saudaranya, atau dia enggan untuk mentaati atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah itu yang disebut dengan kasih? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang ketika kita berbicara tentang kasih adalah sesuatu yang sangat gampang untuk diungkapkan, tetapi kadang sulit untuk dipraktekkan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Ada dua hal penting ketika kita berbicara tentang kasih, seperti apa yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat ke-18 tadi. Yang pertama dikatakan, ya, kasih itu harus dinyatakan dengan perbuatan, dan yang kedua harus dalam kebenaran. Ya. Bagaimana kasih yang disebut dengan kasih dengan perbuatan? Ya, kasih itu harus ditunjukkan dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar perasaan, ya, atau hanya sekedar kata-kata. Ya, seperti seorang anak tadi, dengan mudah dia akan berkata kepada ibunya, "Ma, I love you, aku mengasihi engkau, aku sayang kepada Mama," cium pipi kiri, cium pipi kanan. Tetapi ketika mamanya minta tolong, dia berkata, "Maaf Ma, saya terlalu sibuk untuk menolong Mama." Atau seorang suami yang berkata kepada istrinya, "I love you sayang," ya, tapi ketika istrinya mengharapkan pertolongan, dia punya beribu alasan untuk berkata, "Maaf, saya tidak bisa melakukannya untuk kamu." Ya, tidak. Kasih harus ditunjukkan dengan tindakan, bukan sekedar perasaan, bukan sekedar perkataan. Ya. Yakobus 2 ayat yang ke-15 dan yang ke-16, "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?" Ya, seperti tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar ungkapan, hanya sekedar perasaan mengasihi, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kasih harus ditunjukkan dengan perbuatan atau dengan tindakan. Apa itu perbuatan kasih atau tindakan kasih? Pertama, kasih itu harus ditunjukkan dengan ketika kita bisa menjawab kebutuhan.
Menjawab kebutuhan bisa banyak hal, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bisa berbicara tentang menjawab kebutuhan jasmani dari orang-orang yang membutuhkan. Ya, apakah itu bantuan makanan, bantuan pakaian, ya, bantuan finansial, bantuan untuk bisa menolong mereka, ya, ketika mereka ada di dalam sebuah kesulitan. Ya, menjawab kebutuhan juga bisa berbicara tentang bagaimana kita menjawab kebutuhan jiwani dari seseorang. Ya, ada banyak orang yang membutuhkan kasih sayang, ada banyak orang membutuhkan perhatian, ada banyak orang yang membutuhkan ya afirmasi atau kata-kata yang membangun dan menguatkan mereka. Ketika kita bisa memberikan, melakukan itu dalam kehidupan mereka, kita sedang melakukan tindakan kasih. Bahkan kasih itu juga harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan rohani seseorang. Yaitu dengan apa? Dengan menceritakan kasih Tuhan dia kepada mereka yang membutuhkannya dan berdoa bagi mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya banyak tindakan kasih yang bisa kita lakukan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau kita berkata, kita mengasihi seseorang tetapi kita tidak bisa mengampuni, saya mau katakan, ya kita tidak sedang hidup di dalam kasih. Karena salah satu tindakan kasih adalah bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang memusuhi kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang melukai kita. Jadi kasih di dalam tindakan, sekali lagi saya katakan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita mau praktekkan ya bahwa kasih bukan hanya sekedar perasaan, kasih bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih harus ya dinyatakan dengan sebuah tindakan nyata. Kemudian yang kedua tadi katakan bahwa kasih itu harus dalam kebenaran. Ya, emang ada kasih yang di luar kebenaran? Ada orang yang melakukan ini dan melakukan itu, ya, tetapi dia tidak melakukannya karena dia benar-benar mengasihi, ya, tapi hanya sedang ingin menunjukkan, ingin membuktikan bahwa dia mampu untuk melakukan itu. Itu bukan kasih, ya, bukan di dalam kebenaran. Dalam kebenaran seperti apa? Ya, kalau dikatakan dalam kebenaran berarti kasih harus berdasarkan prinsip dan standar yang Tuhan Yesus ajarkan dan tunjukkan kepada kita. Yohanes 13 ayat yang ke-34 firman Allah berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Wow, ini standarnya mungkin kata-kata tinggi sekali. Apakah mungkin kita bisa mengasihi seseorang sama seperti Yesus mengasihi kita? Walaupun kita lagi berdosa, walaupun kita hidup di dalam kesalahan, kejahatan, ya, tetapi Yesus tetap mengasihi kita. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus hidup kita supaya kita tidak binasa. Mungkinkah manusia melakukan itu? Secara kekuatan manusia itu tidak mungkin. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Allah di dalam hidup kita. Saya mempercayai ketika kita mengalami kasih Allah terus-menerus di dalam kehidupan kita, pengalaman kita berjalan bersama-sama dengan Allah, bagaimana kita terus bersandar, berharap sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan melihat bagaimana kasih ya seperti Allah mengasihi kita itu bisa kita ekspresikan di dalam keberadaan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberikan perintah, ya saya percaya kita pasti mampu untuk melakukannya dan mengerjakannya. Perintah mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita, ya, karena Dia percaya kita mampu ketika kita melibatkan Dia di dalam seluruh proses hidup kita. Jadi hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, juga diri saya pribadi, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan, bukan dengan perasaan, tetapi kita mau mengasihi dengan tindakan nyata kita, supaya kita bisa memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita, dan mereka bisa melihat bahwa sesungguhnya Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take Shalom saudara dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Senang sekali kami menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. to the lost and the broken, who don't know where their home is. Don't forget where your hope is. I'm just helping you notice. You're gonna be alright. Just hold on for Tema kita tahun ini, Bergerak dan berdampak. berikut informasi penting untuk minggu ini. sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made you for greater. Hold on for that sun. Doa Komsel akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 21 Februari. Komsel akan berdoa pada hari dan waktu yang telah disepakati. Pastikan saudara terlibat. He was there right beside you, helping to guide you and let some light through. I'm just here to remind you. Shalom, nama aku Keisha. Namaku Susana. Nama saya Amelia Taturija. Namaku Leni. Namaku Dri. Ekspektasi waktu aku datang ke KMWB adalah aku udah mikirin pasti di sana bakal ketemu banyak orang baru dan juga pasti aku bakal dengerin banyak sekali sesi. Penasaran gitu ya, karena sebagai wanita itu seperti apa. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya harapan, saya tidak punya cita-cita mengenai mengikuti KMWB ini. Nggak ada sih. Sebenarnya saya nggak ada ekspektasi ya. Mungkin karena dipaksa. Problem emosi wanita. Sesi singleness. Keren banget tuh. Problem emosi wanita. Mengenai teladan. Kenapa nggak jadi cowok? Ternyata Tuhan ciptakan wanita tuh unik dan berharga. Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan Yesus sudah menciptakan kita wanita memiliki fungsi dan keunikannya masing-masing. Jadi harus belajar untuk bersyukur. Wanita berharga itu tidak ditentukan oleh penampilan, tetapi bagaimana saya menerima diri saya pribadi. Ternyata pola asuh orang tua khususnya ibu itu ada yang perlu diperbaiki. Bukan berarti ibu kita nggak baik ya, tetapi ada beberapa bagian-bagian yang perlu untuk dibenahi lagi supaya apa? Biar nanti ketika kita melangkah ke jenjang berikutnya, kita misalkan sudah lebih dewasa lagi, kita ngerti, jadi kita nggak nurin lagi ke keturunan berikutnya. Untuk yang cewek-cewek khusus yang masih single, ayo daftar ya di Wanita Bijak Camp. Pokoknya nggak rugi, seru banget. Ayo teman-teman silakan join bersama dengan para tim atau para fasilitator yang luar biasa yang akan membimbing teman-teman semua untuk menemukan jati diri teman-teman. Para wanita single, mari datang dong. Ikut camp wanita single, nggak rugi. Karena kalian akan mengerti bagaimana kesinggelan kalian dipakai Tuhan. Terima kasih. Ayo teman-teman, meskipun kamu dipaksa ke camp acara BB ini, ikut aja ya. Seru kok. Nah, buat teman-teman yang belum sempat join Wanita Bijak, yuk join. Ditunggu ya kehadirannya. Bye-bye. Yuk ikutan camp pembinaan SI pada tanggal 1 sampai 3 April 2025 bertempat di The Yani Hotel. Acara ini terbuka untuk wanita minimal usia 20 tahun ke atas, belum menikah, interdominasi gereja. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan di rekening BCA atas nama Peta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi di rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi di rekening PNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian apa news update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.